Oke, gini. Methods for eradicating Las Plagas, karena beberapa orang yang meremake terutama itu tuh banyak yang protes sebenarnya, karena mereka bilang ngejokes lah, mungkin ini lebih ke ngejokes, cuman takutnya yang SJW tai yang ya ibaratnya yang player-player kayak gua nih, yang baru main remake itu tuh merasa kayak Leon tuh sebenarnya pembunuh desa ini gitu loh, karena kenapa dia membunuh orang semua di sini padahal orang-orang ini masih bisa diselamatkan. Jawabannya udah nggak bisa, oke? Sekali lagi walaupun gue main remake tapi gue nggak pernah bilang Leon itu pembunuh, tapi kalau lu mau ngejok sama gue kayak gitu nggak masalah. Jujur aja menurut gue logis, karena kalau Leon membunuh mereka, karena sebenarnya mereka tuh udah nggak bisa diselamatkan ya, karena di sini dokumen ini ada dua metode untuk menghancurkan Las Plagas yang udah diinjek ke tubuh. Sebenarnya tiga, yang ketiga ini nih gue hitungnya sebelum dia menetas. Kalau sebelum menetas itu tuh lebih ke antigen aja. Kalau dia belum menetas lu kasih antigen, nanti dia bakalan kayak ya udah dia bakal hancur gitu loh, karena kan dia belum menetas. Tapi kalau setelah menetas itu ada hanya dua, yaitu operasi kasar. Itu yang seperti yang dilakukan sama Luis di dadanya tuh. Dia operasi tuh dan berhasil karena belum fully nempel ke nervous system, ke saluran saraf, ke sistem saraf. Tapi kalau udah nempel ke sistem saraf, itu tuh bakal beresiko kalau melakukan surgery normal. Makanya ada satu lagi metode yaitu menggunakan radiation. Nah, kalau misalkan udah nempel ke nervous system, radiation ini bakal sakit banget. Kayak tadi Ashley kan sampai teriak. Terus Leon juga sebenarnya karena dia pingsan, jadi dia nggak teriak. Nah, tapi kalau misalkan di sini ada satu lagi, kalau misalkan udah bener-bener full tumbuh sepenuhnya, itu udah nggak bisa diselamatkan lagi. Nah, orang-orang di desa itu tuh sudah terinfeksi atau sudah terjangkit udah dari lama, bertahun-tahun, jadi udah nggak bisa diselamatkan. Lu lihat aja sebenarnya contoh dari tiga jenis apa bilangnya, Ganado. Jadi ada tiga jenis Ganado di remake ini. Ganado yang biasa itu tuh kalau misalkan dia mati, parasitnya bakal keluar kayak parasit biasa gitu. Terus yang kedua tuh kayak Palagabe, yang parasitnya gede banget tuh mulutnya tuh. Terus yang satu lagi tuh yang kayak facehugger dari Alien. Nah, itu kan ibaratnya itu sudah sangat besar ya di dalam tubuh ya, jadi udah nggak bisa diselamatkan. Makanya Leon membunuh orang-orang desa itu tuh sebenarnya nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga, karena literally secara tidak langsung dia tuh pembunuh. Cuman mission dan kebetulan di sini orang-orangnya bisa berpotensi menyebarkan, ya why not dibunuh gitu loh. Karena nanti kan di film CGI pun di tahun berikutnya ada kan kejadiannya sama, bahkan di Area 5 pun ada Las Plagas, dan itu memang udah disebarnya bukan cuma di desa yang terisolasi, tapi disebar ke kota yang lumayan terkenal dan lumayan besar gitu loh. Oke, lanjut. Itu untuk dokumen sini. Nah, ini yang bikin wah. Ini adalah foto Europe Laboratory 6 Dream Team, Umbrella Corporation, cabang Eropa. Dan kalian tahu cabang Eropa ini apa yang spesial? Iya, mereka yang mendevelop Nemesis dari Resident Evil 3. Sekarang lu bayangin, Jill misalkan dikirim ke sini, ketemu sama Louis dan ditanya, lu tuh sebenarnya siapa? Oh, gue dulu mantan pegawai Umbrella dan gue pengen bertobat, gue pengen menebus kesalahan gue walaupun sebenarnya nggak bisa. Ditanya cabang mana, nyet? Cabang Eropa. Jill kan ada baca dokumen di Resident Evil 3 kan, kalau misalkan Nemesis itu emang ditransfer dari Umbrella cabang Eropa ke Amerika. Lu gimana nggak digebuk siang-siang? Itu pun kalau Luisnya masih hidup. Lu ini yang agak kocak sih. Ini yang memang agak kocak ya. Dan sebenarnya kalau mau dilihat ini total ada 8 orang ya. Ada 8 researcher. Oke, nanti kita bakal cek Resident Evil 3 lagi, cutscene yang awal itu ada berapa researcher. Kita bakal cocokin karena itu beneran Umbrella cabang Eropa juga. Tapi yang mungkin agak membedakan, siapa tahu ini kan Dream Team. Europe Laboratory 6 Dream Team. Tapi kan ada Laboratory 125. Siapa tahu yang mendevelop itu memang ada berapa laboratori gitu loh.
Karena untuk mendevelop satu Nemesis dari Tyrant T103 itu tidak mudah. Seperti itu. Siapa tahu Luis ini cuman bidang yang lain yang di belakang gitu, tapi secara tidak langsung membantu karena kan dia kerja di situ, kerja jadi pegawai, lebih kayak gitu sih. Oke, kalau gitu kita sudahi baca dokumen, kita bakal lanjut campaign. Mudah-mudahan nggak ada dokumen lagi nih apa? Aduh, dokumen lagi kah? Sailor's Animus. Oh, ini lebih ke misi Sailor. Ini Animus nih gue nginget karena gue tokusatsu, gue malah ingetnya itu yang di Power Rangers anjing. Oke. Jadi si Sailor ini nih sebenarnya niatnya tuh baik gak baik. Baiknya dia tuh ingin menghentikan perang. Gak baiknya dia mau jadi Tuhan. Dia mau jadi Tuhan dan menggunakan Plaga. Karena Plaga ini seperti yang kalian lihat berbahaya. Berbahaya. Tapi bisa juga nggak berbahaya kalau ke sesama Plaga gitu loh. Lu lihat Ganado, ke sesama Ganado, santai aja kan. Nah, jadi si Sadler ini bilang, lu pada tuh mau Plaga hanya untuk bioweapon, hanya untuk membuat bioweapon yang sempurna, yang kuat. Maksudnya kayak, no, ini bukan fungsi sejatinya, karena fungsi sejati Plaga itu adalah kekuatan mengontrol. Kapan lagi lu bisa membuat musuh lu nih, lu lagi perang sama negara sebelah, musuh lu tuh tiba-tiba menjadi teman lu sekarang. Nih, tulisannya who needs spies when you can turn yesterday's enemy into today's ally. Lebih kayak gitu. Controlling just one insider can bring an entire organization, an entire country to its knees. Mass production of superior species has made this possible. We have empowered Sadler. It is clear what he intend to do next. Jadi memang powerful Plaga ini yang di research ya, yang melalui penelitian, itu tuh sudah siap mass production. Nah ini bakal nyambung juga nanti kalau ke Resident Evil selanjutnya sih. Yang baik yang film CGI maupun Resident Evil 5. Can you imagine if Sadler had that much control? 6 billion loyal servants at his sole command. There will be no opposition, no war. Maybe for the first time in human history, the world would know peace. Ya, seperti tadi gue bilang, sebenarnya baik tujuannya, cuman yang nggak baik juga. Dan kalau lu perlu tahu, tadi tuh Sadler sebenarnya tuh nggak. Lu kalau misalkan dia pengen membunuh Leon, dia tuh tadi sekejap juga bisa. Tapi dia kayak udah ditembak matanya, masih ya udah santuy. Kayak dia tuh beneran mau menjadi perwujudan Tuhan gitu loh, yang maha pengampun. Secara nggak langsung tuh begitu. Karena ya dia masih nanya ke Leon, kok lu berusaha melawan, kok lu begini, kok lu begitu. Padahal dia punya kekuatan untuk membunuh, dia panggilnya Novistador, beres. Tapi dia nggak mau. Ya, seperti layaknya Tuhan yang kalian-kalian atau sekte-sekte sesat, ya kalau sekte sesat lain lah Tuhannya lah. Kalau kalian-kalian kan menganggap Tuhan itu kan maha pengampun walaupun kalian sudah sangat-sangat berdosa, ya mirip. Sadler tuh mau kayak gitu, cuman menggunakan Plaga. Siap mass production, satu insider di dalam satu negara atau satu wilayah dikasih situ Plaga, beres itu. But I know how Sadler and the others have oppressed the people of this island for generations. I know how he treat them. There's no way to live and because of that, I won't let it happen. Nah, karena dia udah lihat contoh nyata dari pulau ini, makanya nggak bisa. Karena Sadler tuh memperlakukan mereka tuh kayak, sebenarnya bukan memperlakukan mereka buruk sih. Memang mungkin mengontrolnya lain aja gitu loh, kayak kurang gitu loh. Tuh, jadi Tuhannya kurang. Kalau misalkan tadi Tuhannya bagus, adil kan bagus ya. Sama kayak pejabat, lu pilih pejabat nih. Lu kan ya, otomatis dikontrol sama tuh pejabat, sama pemerintah dan lain-lain. Tapi ketika kurang, ya lu pasti protes, lebih kayak gitu. Dan lu gak bakal membiarkan pejabat ini masuk ke periode selanjutnya, sama kayak gini. Cuma beda ini dia si Sadler ini Tuhan. Dan ini yang nulis Luis. Makanya dia Sadler's Animus. Oke. Itu lumayan panjang penjelasannya, so sorry banget. Harusnya dibuat video terpisah. Anjing. Aduh, ini penjelasan lagi nih. Oke, kita lanjutin dulu. Oke, ini dari Umbrella ya kelihatannya. Jadi Resident Evil 4 yang versi remake ini memang menyambung banget ya.
Jadi ya ini Resident Evil 4, Resident Evil gitu loh. Karena apa? Ada Umbrella, simple aja. Dan dibuatnya apa? Di Leon. Ya, ibaratnya lu udah ada Leon itu sudah menandakan Resident Evil. Ditambah lagi ada Umbrella, beres pak. Walaupun tidak ada zombie. Sekali lagi, Resident Evil 4 gak ada zombie ya. Sekali lagi, yang masih bilang zombie maksudnya kalau bilang zombie keceplosan it's okay. Tapi kalau misalkan masih nyebut Resident Evil 4 zombie, ngotot, no debat, gue pukul sumpah. Gak ada zombie di Resident Evil 4, oke? Tapi kalau cuma asal nyebut atau salah sebut, ya udah it's okay lah. Karena namanya manusia gitu. Kita juga sering sebut yang mayat hidup kan zombie kan? Ya mirip karena kelakuannya. Nah, ini mengenai Ember. Ember ini apa? Ember ini nih bisa dibilang spesimen yang udah ada dari zaman prasejarah. Nih, ini tuh. In fact, the only reason I brought it back to my lab was because it's peculiar shape. Dia mikirnya ini batu akik, makanya dibawa kayak, oh ini batunya bagus nih, gue bawa pulang pas dibawa pulang beda pak, pas di eksperimennya beda lagi, ini ternyata something more gitu loh. No, setelah basic analysis, sebenarnya cuma basic analysis, I've changed my mind. The Ember possesses the very unique quality. Although small in the suspended state, it contains the same organ found in the dominant species. Tahu superior plaga tadi yang di research atau dominant species yang udah di research, nah itu tuh ternyata mirip sama plaga ini, which we have only seen in Sadler himself. Enggak, sama ada dua ya, satu lagi di Krauser, oke? Satu lagi ada di Krauser. Cuman gue lupa Krauser itu yang alami atau gimana, pokoknya Krauser tuh sama Sadler tuh sama kuat bisa dibilang. Nah, jadi bayangkan, ini sudah ada dari zaman prasejarah, tapi dengan teknologi, dominant species, dan dibuat yang spesies superior, itu tuh udah mirip banget sama yang ini. Berarti kan memang plaga ini sangat berbahaya di zaman prasejarah dulu. When fully developed, the Ember may rival or perhaps even surpass Sadler's power. Ini nggak salah karena nanti di Separate Ways bakal kelihatan banget kekuatan dari Ember ini. Karena directly dipegang atau berpapasan ya. Lanjut, unfortunately the Ember was confiscated by Sadler before diambil sama Sadler ya. Jadi kayak disita lah ngomong kasarnya lah. I need to get my hand sample again in order research somewhere to counter Sadler. Of course I don't think I can trust this outside group either. Nah ya dia nggak bisa percaya juga sama grup yang di luar pak yang mau nolong. Karena kenapa? Bisa aja mereka niat jahat gitu loh. Tapi ya dia udah terlanjur begini, ya udahlah lu YOLO aja lah. Karena mau gimana? Hopefully I can sweet talk my way out of this one too. Mudah-mudahan dia bisa lolos juga nih dengan ucapan manisnya gitu loh. I'll have to for the world's sake. Karena udah gak ada cara lain untuk dunia. Karena kalau misalkan ini sampai lepas bahaya. Apa nih? Nah gak ada ya. Oke. Sorry. Mungkin penjelasan tadi bakal gue cut kali ya. Jadi satu video lah ya. Nanti kita lihat aja lah. Soalnya panjang banget. Oke, ini ada lagi. Di sini gue bakal cut jadi satu video ya. Nanti akan ada video pembahasan Resident Evil 4 pertama. Tapi dari gameplay chapter 6 standard walkthrough. Siap-siap ya. Subject regarding our arrangement. Jadi kayak dia nggak mau sebut nama. Memang kebanyakan orang tuh kalau misalkan ngirim email di film-film atau di game begini nggak mau sebut nama. Bukan karena dirahasiakan, tapi karena emang di dalam in-game itu udah based on cerita tuh ini nggak boleh tahu gitu loh. Makanya dia bilang regarding our arrangement gitu loh. From Louis. Nah, ya ini mah nggak apa-apa. Karena kan dia sebagai narasumber. I've compiled the research data that you want. Meet me at designated time and place. To be clear, you are going to get me the hell out of here if I bring you the goods, right? Nih, gue udah research data lo dan apa yang lo mau, gue udah teliti lo, ya udah ketemuin gue, kita janjian. Dan tapi lu janji ya, lu bantuin gue keluar ya, karena gue bawa yang lu mau kan, ya, lu bantuin gue banget di keluar nih. Nah ini yang menarik. Subject reply regarding our arrangement. Ini reply. Subject ini maksudnya nih bukannya orang day 7 tapi lebih ke judulnya tuh regarding our arrangement. Di reply from AW. Siapa AW? Albert fucking Wesker. Jelas. I hope you haven't forgotten the Ember. About the Ember. Without it, the data is worthless.
It would be a shame to let your seat go to waste and do not make the return empty hand. You still remember the quote phrase, I assume. Nah, ini Wesker banget. Ini Wesker banget bahasanya. Karena di Separate Ways nanti dia juga kayak gini. Dia tuh selalu ngomong, lu jangan lupa ya sama Ember ya. Lu jangan lupa sama Ember ya. Jadi kalau kalian annoyed sama Ada, mungkin karena voice actress-nya juga. Kalau gue sih biasa aja. Mungkin kalian annoyed sama Ada karena di voice actress-nya tuh disuruh banget untuk ngomong, jangan lupa Ember-nya, jangan lupa Ember-nya, give me the Ember, karena disuruh, Pak. Anda tidak bisa protes sama Ada karena dia disuruh, Pak. Ada dokumennya. Tanpa ini datanya gak guna, no. Kurang layak. Jadi jangan sampai lu tuh jadi sia-sia. Ya namanya Albert Wesker. Dibalas lagi sama Louis, tenang aja, gua gak akan lupa. Dan jangan khawatir tentang Ember. Gue bakal berusaha menemukan jalan keluar. Take equipments, pack of smokes on the way, any brands is fine. Ini goblok sih, dia minta rokok intinya. Nah tapi yang atas yang penting. Jadi sebenarnya tuh si Louis ngirim data tentang Ember, mungkin ya, ngirim data tentang researchnya, terus ngirim data mengenai pulau, sama mengirim data mengenai siapa-siapa aja nih petingginya nih. Jadi makanya kalau lu perhatiin di Separate Ways Remake, itu tuh Albert Wesker udah sangat ready banget. Kayak dia udah siapin kapal pesiar, dia udah siapin pasukan, mengelilingi pulau bahkan. Dia udah siapin senjata buat Ada, dia udah siapin Ada juga. Dia udah siapin helikopter. Jadi benar-benar ini udah ready untuk bombardir satu pulau. Bahkan Wesker udah siapin bom kan di Separate Ways Remake ya. Sorry ini spoiler ya, karena tapi kalian pasti udah pada nonton Separate Ways. Jadi bakal aman aja kalau gue ngomong begini. Jadi Wesker basically di sini sudah sangat siap untuk menghancurkan pulau ini, bahkan menghancurkan Saddler. Kalau misalkan Ada gagal, sekali lagi Wesker tuh mau diam-diam karena dia tuh di assume death. Dan sekali lagi, kenapa Wesker selalu ngirim Ada nggak dia sendiri, padahal kalau dia jalan sendiri 7 menit misi ini kelar. Kenapa dia ngirim Ada? Jawabannya jelas, karena ada Krauser. Ternyata Albert Wesker, Krauser, dan Ada itu udah saling kenal di remake. Kalau ada yang bilang, oh enggak kok, mereka kan enggak komunikasi dan lain-lain. Ada dokumen di Separate Ways Remake, itu tuh yang menandakan kalau misalkan mereka tuh kayak pernah ketemu atau mungkin sudah mempersiapkan. Itu kalau nggak salah di dokumen rocket launcher. Si Krauser tuh sudah wanti-wanti, maksudnya kayak dia udah pesen rocket launcher gede banget dengan daya ledak paling besar. Katanya, lu cuman takut sama Rookie, lu cuman takut sama anak buah lu. Ditanya tuh sama yang bikin roket. Katanya, enggak, bukan itu. Justru gue siapin untuk sesuatu yang lebih besar. Karena sesuatu yang lebih besar akan datang. Siapa? Ini, Wesker. Simpelnya gitu. Ini sorry agak spoiler ya, dan penjelasannya agak panjang. Kalau gitu kita bakal lanjut.